Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang terdiri dari saya Sylvia Novita dengan NIM 2019 12 11 048. Dan saya Rosa Virginia Dara Aprili dengan NIM 2019 12 11 026. Dan saya Wahyu Trinur Hayati dengan NIM 2019 12 11 030. Jadi di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai chapter 5 teori akuntansi, yaitu tentang teori pengukuran oleh dosen yaitu Associate Professor Dr. Sparta SEAK MECA. Next. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Rosa Virginia Dara Aprili dengan NIM 2019 12 11 026, Wahyu Trinur Hayati dengan NIM 2019 12 11 030, dan Sylvia Novita dengan NIM 2019 12 11 048. Next. Table of content pada materi kali ini yaitu pembahasan mengenai 1. Pentingnya pengukuran, 2. Jenis-jenis skala, 3. Jenis-jenis pengukuran, 4. Masalah dalam pengukuran. Next. Sebelum memasuki pentingnya pengukuran, di sini saya akan menjelaskan apa itu pengukuran. Nah, pengukuran merupakan bagian yang penting dari suatu penyidikan sains. Berikut ungkap Godfrey, dan pengukuran dibuat seperti yang ditunjukkan dalam akuntansi, karena data kuantitatif dapat memberikan informasi yang lebih besar dibandingkan dengan data kualitatif dalam banyak hal. Pengukuran atas suatu atribut yang dilaporkan dalam suatu laporan keuangan, seperti aktiva, pendapatan, kewajiban, merupakan bagian penting dari akuntansi itu sendiri. Dengan kata lain, dapat dinyatakan bahwa sejatinya akuntansi merupakan pengukuran perusahaan atau entitas bisnis dari sudut pandang keuangan. Hal ini bukan merupakan sesuatu yang baru. Parson pada tahun 1969 mengungkapkan bahwa hubungan antara akuntansi dan pengukuran adalah sebagai berikut. Accounting is the art of measuring and communicating financial information. This statement is not shocking or even surprising, yet the acknowledgement that accounting is concerned with measurement is a first necessary step towards a long-awaited revolution in accounting. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa akan sangat baik bagi kita untuk memahami teori pengukuran dan menguraikan sejumlah asumsi yang menjadi dasar pengukuran pada akuntansi itu sendiri. Nah, konsep pengukuran sendiri tumbuh dari evolusi teori bilangan dan aplikasinya dalam ilmu pengetahuan fisik.
Teori pengukuran berfokus pada pengembangan suatu alat ukur atau instrumen dengan bantuan seorang analis atau peneliti yang dapat mengukur atribut dari suatu entitas, fenomena, atau sistem yang dapat diteliti. Nah, pengukuran sendiri merupakan suatu proses yang melibatkan penetapan simbol, pengukuran terhadap orang, objek, peristiwa, atau atribut-atribut berdasarkan peraturan yang telah ditentukan. Lebih lanjut, untuk penjelasan lebih lanjut, selanjutnya kami akan membahas konsep awal dari pengukuran sampai kepada penerapan konsep tersebut dalam akuntansi. Pengukuran sendiri merupakan bagian dari akuntansi. Pengukuran dibuat dikarenakan data kuantitatif memberikan informasi yang lebih banyak daripada kualitatif dalam banyak hal. Di sini dijelaskan dalam pentingnya pengukuran, menurut Campbell itu penugasan angka untuk mewakili sifat sistem material selain angka. Jadi, menurut Campbell itu sistem dengan kebijakan dari hukum atas sifat-sifat ini. Nah, Campbell membedakan antara sistem dan sifat dari sistem itu sendiri. Sistem di sini dalam definisi Campbell adalah apa yang telah disebut oleh Stephen sebagai objek atau kejadian. Nah, Stephen menyebutkan pemberian angka pada objek atau kejadian sesuai aturan. Jadi, dalam teori Campbell atau Stephen itu saling berkesinambungan. Nah, sistem ini itu bisa termasuk rumah, meja, orang-orang, aset, atau jarak tempuh. Nah, sifat atau properti adalah aspek khusus atau karakteristik dari sistem tersebut seperti berat, tinggi, kedalaman, atau warna. Kita akan selalu mengukur properti atau sifat dan bukan mengukur sistem. Definisi dari Campbell membutuhkan angka untuk ditetapkan terhadap sifat berdasarkan hukum atas sifat-sifat tersebut. Sedangkan definisi Stephen hanya membutuhkan penetapan tersebut berdasarkan aturan. Sebaliknya, apapun kegiatan penetapan atas suatu angka bisa kita sebut sebagai pengukuran. Dalam pemahaman umum mengenai pengukuran, aturan semantik ditemukan dan digunakan untuk menghubungkan sistem, angka formal, dan sifat untuk kemudian diukur. Dengan ini, maka terciptalah skala dan sifat atau properti yang dapat dikatakan akan diukur. Pada akuntansi, kita mengukur apa dengan cara menetapkan nilai atas modal dan kemudian menghitung laba yang didapat dari perubahan modal selama periode akuntansi untuk semua kejadian ekonomi yang mempengaruhi kekayaan perusahaan. Nah, kemudian Campbell adalah orang pertama yang menangani masalah pengukuran. Sedangkan Stephen merupakan ahli teori pengukuran ilmu sosial dan menurut Stephen pengukuran disebut sebagai assignment of numerals to object or even according to rules yang berarti penentuan angka-angka yang ada kaitannya dengan objek-objek ataupun peristiwa-peristiwa yang sesuai dengan peraturan. Sepintas definisi tersebut mirip, namun sesungguhnya yang pertama lebih tradisional dan sempit cakupannya, yaitu menurut Campbell. Kemudian ada teori dari Sterling yang tidak sependapat dengan keluasan definisi dari Stephen, yaitu pemberian angka pada objek atau kejadian sesuai aturan. Dia berpendapat bahwa dibutuhkan pada jenis aturan yang dapat digunakan. Jika tidak, setiap penempatan angka dapat disebut pengukuran. Tentu saja bertentangan dengan pemahaman yang kita miliki dari istilah tersebut. Pengukuran melibatkan hubungan sistem bilangan formal untuk beberapa sifat dari objek atau kejadian dengan rata-rata aturan semantik. Next.
Dalam pentingnya pengukuran melibatkan menghubungkan sistem bilangan formal ke beberapa properti atau sifat atau objek atau peristiwa melalui aturan semantik. Misalnya aturan semantik dalam akuntansi diwakili oleh transaksi. Nah, dalam akuntansi sendiri kami mengukur laba dengan pertama menetapkan nilai untuk modal dan yang kedua kemudian menghitung laba sebagai perubahan modal selama ini. Nah, pengukuran ini dimungkinkan karena hubungan satu ke satu antara karakteristik tertentu dari sistem angka sebagaimana dinyatakan dalam model matematika dan hubungan antara objek-objek atau peristiwa yang berkaitan dengan sifat yang diberikan. Nah, ketika angka tersebut ditempatkan ke objek atau peristiwa, dalam model matematika mencerminkan hubungan antara objek-objek atau peristiwa. Maka, sifat dari objek atau peristiwa dikatakan diukur jika skala telah ditetapkan. Kemudian, Stephen menyatakan bahwa saat ini korespondensi di antara model formal dan empiris sangat erat kaitannya. Kita mampu menemukan suatu kebenaran dengan menguji model itu sendiri. Dalam pandangan ini, proses pengukuran serupa dengan pendekatan teori formulasi dan pengujian yang telah disebutkan sebelumnya. Sebuah pernyataan dinyatakan secara sistematis adalah maju, aturan semantik atau operasi yang dirancang untuk menghubungkan simbol pernyataan ke objek atau peristiwa tertentu. Ketika kita melihat hubungan antara pernyataan secara matematika yang berkorelasi dengan hubungan dari objek atau kejadian, maka pengukuran atas objek atau kejadian tersebut telah terjadi. Next. Timbangan. Setiap pengukuran dilakukan pada skala. Dibuat ketika aturan semantik digunakan untuk menghubungkan pernyataan matematika dengan objek atau peristiwa. Skala menunjukkan informasi apa yang diwakili oleh angka-angka tersebut. Setiap pengukuran dibuat pada skala. Nah, sebuah skala dibuat ketika aturan semantik digunakan untuk menghubungkan pernyataan matematis terhadap objek-objek tersebut. Skala menunjukkan informasi apa yang angka-angka wakili sehingga memberikan makna pada angka. Nah, jenis skala yang dibuat tergantung pada aturan semantik yang digunakan. Menurut Stephens, skala yang digambarkan dalam istilah umum sebagai nominal, interval ordinal, atau rasio. Klasifikasi ini memeriksa struktur skala dari kelompok matematika. Struktur matematika ditentukan dengan mempertimbangkan jenis transformasi yang meninggalkan struktur skala invarian. Sebuah skala menunjukkan beberapa banyak informasi yang mewakili angka sehingga memberikan arti kepada angka tersebut. Jenis skala yang dibuat tergantung pada aturan semantik yang telah digunakan. Next. Nah, yang pertama ada skala nominal. Dalam skala ini, angka hanya digunakan sebagai label. Angka mewakili klasifikasi sebagai berikut, yaitu misalnya penomoran pesepak bola, atau klasifikasi aset dan kewajiban ke dalam kelas yang berbeda. Sebagai alat pengukuran, banyak teori yang tidak sependapat dengan skala nominal. Contohnya, teori Torgerson menyatakan bahwa dalam pengukuran, angka yang digunakan menunjuk kepada jumlah atau tingkat kepemilikan dari suatu objek.
dan bukan menunjukkan kepada objek itu sendiri. Sedangkan dalam skala nominal, nomor menunjukkan kepada objek atau kelompok dari objek. Nah, skala nominal hanya merupakan klasifikasi. Torgerson menunjukkan pengukuran mengacu pada sifat objek. Sedangkan dalam skala nominal, angka sering menunjukkan benda itu sendiri seperti penomoran atau penamaan pemain dalam tim olahraga. Next. Yang kedua adalah skala ordinal. Dalam skala ini, urutkan urutan objek sehubungan dengan properti yang diberikan. Misalnya, orang paling tinggi ke orang terpendek, atau alternatif investasi yang diberi perangkat 1, 2, 3, menurut ukuran nilai sekarang bersihnya, dan interval antara angka tidak harus sama. Nah, skala ordinal sendiri diciptakan ketika sebuah operasi memeringkatkan objek-objek berkaitan dengan sifat yang diberikan. Contohnya, pada seorang investor memiliki 3 peluang untuk melakukan investasi dengan jumlah uang tertentu. Mereka diperingkatkan 1, 2, 3 menurut NPV, yaitu Net Present Value, dengan peringkat 1 sebagai yang tertinggi dan peringkat 3 sebagai yang terendah. Operasi itu atau penghitungan NPV Net Present Value menciptakan skala ordinal. Himpunan angka tersebut mengacu pada alternatif investasi. Kelemahan skala ordinal itu yang pertama, interval antara angka-angka 1 sampai 2, 2 sampai 3, dan 1 sampai 3 tidak menceritakan hal-hal tentang perbedaan dalam kuantitas sifat yang mereka wakili. Contohnya, dalam hal NPV, opsi 2 mungkin sangat dekat dengan opsi 1, dan opsi 3 mungkin jauh kurang dari opsi 2. Selanjutnya, kelemahan skala ordinal ada pada angka tidak menunjukkan beberapa banyak atau jumlah-jumlah atribut yang dimiliki objek. Torgerson juga berpendapat bahwa beberapa skala ordinal memiliki natural origin, yaitu titik nol. Hal ini diterapkan pada peringkat alternatif investasi. Titik nol dapat menjadi titik netral yang terletak di antara sisi positif dan negatif. Sisi positifnya adalah alternatif yang menghasilkan keuntungan, dan sisi negatifnya adalah alternatif yang merugikan. Next. Skala interval. Dalam skala ini, urutkan urutan objek sehubungan dengan properti yang diberikan. Jarak antara setiap interval sama dan diketahui. Titik nol yang dipilih secara sewenang-wenang ada pada skala, misalnya skala suhu Celcius atau akuntansi biaya standar. Nah, skala interval ini tidak hanya memberikan peringkat kepada objeknya seperti skala ordinal sebelumnya, tetapi juga jarak antara interval skala yang diketahui sama. Contohnya adalah pengukuran suhu ruangan dengan menggunakan termometer Celcius.
Jika kita mengukur suhu dua buah ruangan, misalnya ruangan A dan B, di mana suhu ruangan A adalah 22 derajat Celcius dan ruangan B merupakan suhunya adalah 30 derajat Celcius. Maka selain kita dapat mengatakan bahwa suhu di ruangan B lebih panas, kita juga mengetahui bahwa ruangan B lebih panas 8 derajat daripada ruangan A, yaitu 30 dikurang 22. Kelemahan dari skala interval adalah titik nol sewenang-wenangnya ditetapkan. Sebagai contoh, misalkan kita mengukur tinggi dari kelompok laki-laki pada skala interval dan menetapkan nomor ke masing-masing sesuai dengan tinggi badannya dibandingkan dengan rata-rata kelompok. Angka rata-rata mewakili angka 0 pada skala. Jika A 3 cm di atas rata-rata, kemudian kita memberi dia nomor 3+. Dan jika B 5 cm di bawah rata-rata, kita akan memberi dia nomor -5. Nah, dalam skala ini, kita tidak tahu berapa tinggi A atau B. B mungkin paling pendek di kelompok, tetapi mungkin juga grup tersebut terdiri dari pemain-pemain basket yang tinggi. Contoh skala interval dalam akuntansi menurut Matesi adalah penggunaan standar biaya. Standar bisa berdasar kapasitas teoritis, rata-rata, praktis, atau normal. Penghitungan standar dan varians dapat menciptakan skala interval. Jika varian 0, maka ini menunjukkan netralitas, meskipun titik netral ini dipilih secara seenaknya. Next. Dan yang keempat adalah skala rasio. Dalam skala ini, urutkan urutan objek yang sehubungan dengan properti yang diberikan. Interval antara objek diketahui dan sama. Asal yang unik ada, misalnya pengukuran panjang dan penggunaan dolar untuk mengukur aset dan kewajiban. Skala rasio adalah skala yang memberikan peringkat kepada objek atau kejadian. Interval antar objek diketahui dan sama. Asal yang unik, titik nol yang dialami, di mana jaraknya dengan objek terakhir diketahui. Skala rasio ini lebih banyak menyampaikan suatu informasi yang lengkap, meliputi 3 informasi skala sebelumnya. Salah satu contohnya adalah pengukuran panjang. Ketika panjang A adalah 10 meter dan panjang B adalah 20 meter, kita tak hanya bisa mengatakan bahwa B 10 meter lebih panjang dari A, tetapi B juga 2 kali lebih panjang dari A. Invarian dalam skala berarti bahwa apapun metode pengukuran yang digunakan, maka sistem pengukuran akan menghasilkan format yang sama dari variabel-variabel yang digunakan. Dan pengambil keputusan akan membuat keputusan yang sama juga. Tapi hal ini tidak berlaku dalam akuntansi. Setiap sistem yang berbeda akan berbeda juga variabel-variabelnya. Pengukuran pendapatan dengan cara yang berbeda akan menghasilkan keputusan yang berbeda juga. Metode-metode pengukuran yang berbeda tersebut tidak memberikan informasi yang sama. Contoh penggunaan skala rasio dalam akuntansi adalah penggunaan dolar untuk mewakili biaya dan nilai sebagai berikut. Jika aset A biayanya $10.000 dan aset B biaya $20.000, kita dapat menyatakan bahwa biaya B 2 kali lipat dari A. 0 poin ada, karena tidak adanya 0 menunjukkan biaya atau nilai seperti 0 untuk panjang berarti tidak panjang sekali, atau tidak memiliki panjang. Next. Selanjutnya, mengenai operasi yang diizinkan dari timbangan akan dilanjutkan oleh Rosa Virginia Dara Aprili. Silahkan. Terima kasih Wahyu.
Untuk pembahasan selanjutnya akan saya bawakan. Yang pertama di sini ada operasi yang diizinkan dari timbangan atau pengukuran. Di sini invarian skala berarti bahwa sistem pengukuran akan memberikan bentuk umum yang sama dari variabel dan pengambil keputusan akan membuat keputusan yang sama. Ini tidak terjadi dalam akuntansi. Ada lebih dari satu sistem akuntansi. Lalu informasi yang mereka berikan akan berbeda dan keputusan yang berbeda akan dibuat. Nah, salah satu alasan untuk membahas skala adalah bahwa aplikasi matematika terlalu diperbolehkan hanya untuk jenis skala yang berbeda. Skala rasio memungkinkan untuk semua operasi aritematikal dasar seperti penambahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian dan juga aljabar, geometri analitik, kalkulus, dan metode statistik. Sebuah skala rasio tetap invarian atau atas semua transformasi ketika dikalikan dengan sebuah konstanta. Sebagai contoh, pertimbangkan hal sebagai berikut. X sama dengan Cx. Jika X mewakili semua titik pada skala tertentu dan titik masing-masing dikalikan dengan konstanta C, skala X yang dihasilkan juga akan menjadi skala rasio. Dengan skala interval, tidak semua operasi aritmetika diperbolehkan. Penambahan dan pengurangan dapat digunakan sehubungan dengan nomor tertentu pada skala serta interval. Namun, perkalian dan pembagian tidak dapat digunakan dengan mengacu pada nomor tertentu. Hanya untuk interval saja. Alasannya adalah karena kondisi invarian sebuah skala interval adalah invarian dalam setiap transformasi linear dalam bentuk X interval sama dengan Cx ditambah B. Next. Nah, selanjutnya dari operasi yang diizinkan dari pengukuran ini ada beberapa skala. Yang pertama ada skala nominal dan ordinal. Ini tidak ada operasi aritmetika. Pada skala nominal ini operasi aritmetika tidak dapat digunakan seperti yang sudah disebutkan oleh Wahyu tadi. Dalam skala nominal angka hanya digunakan sebagai sebuah label. Contohnya yang diberikan oleh Stevens adalah penomoran pemain sepak bola. Dalam akuntansi, contoh yang paling mendekati skala nominal adalah klasifikasi aset dan kewajiban ke dalam kelas-kelas yang berbeda. Setelah itu adanya skala interval, di sini adanya penambahan dan pengurangan. Penambahan dan pengurangan dapat digunakan sehubungan dengan nomor tertentu pada skala serta interval. Tapi perkalian dan pembagian tidak dapat digunakan dengan mengacu pada nomor tertentu. Contoh dalam akuntansi menurut Matesik adalah penggunaan standar biaya. Standar bisa berdasar kapasitas teoritis, rata-rata, praktis atau normal. Perhitungan standar dan varians dapat menciptakan skala interval. Jika varian 0, maka ini menunjukkan netralitas meskipun titik netral ini dipilih secara seenaknya. Yang ketiga di sini ada skala rasio di mana semua operasi aritmetika digunakan. Skala rasio ini adanya dasar penambahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian
dan juga aljabar, geometri analitik, kalkulus, dan metode statistik. Nah, contoh untuk skala rasio dalam akuntansi adalah penggunaan dolar untuk mewakili biaya dan nilai. Jika aset A biaya $10.000 dan aset B dengan biaya $20.000, kita dapat menyatakan bahwa biaya B 2 kali lipat dari biaya A. Titik nol ada karena menunjukkan tidak adanya biaya atau nilai. Seperti 0 untuk panjang berarti tidak ada panjang sama sekali. Next. Jenis pengukuran. Jenis pengukuran ini harus ada aturan untuk menetapkan angka sebelum adanya pengukuran. Perumusan aturan menimbulkan skala. Pengukuran hanya dapat dilakukan pada skala. Proses pengukuran mirip dengan pendekatan ilmiah, konstruksi, dan pengujian teori. Diskusi skala berkaitan dengan pertanyaan tentang konstruksi dan pelaksanaan teori. Harus ada aturan untuk menetapkan nomor sebelum ada pengukuran. Aturan ini biasanya seperangkat operasi yang harus diciptakan untuk tugas yang diberikan. Perumusan atau menimbulkan skala pengukuran dapat dilakukan hanya pada skala. Next. Di sini yang pertama untuk jenis-jenis pengukuran ada pengukuran dasar di mana angka ditetapkan dengan mengacu pada hukum alam. Sifat dasar adalah aditif, misalnya panjang, jumlah, dan volume. Dalam akuntansi ada banyak perdebatan tentang sifat nilai fundamental. Pengukuran dasar atau pengukuran fundamental adalah salah satu pengukuran di mana angka dapat diberikan ke properti dengan mengacu pada hukum alam yang tidak tergantung pada pengukuran dari setiap variabel lain. Properti seperti panjang, hambatan listrik, jumlah, dan volume secara fundamental terukur. Sebuah skala rasio dapat dirumuskan untuk masing-masing properti berdasarkan hukum yang berkaitan dengan ukuran yang berbeda atau jumlahnya dari properti yang diberikan. Penafsiran angka tergantung pada teori empiris yang mengatur operasi pengukuran. Interpretasi dari angka tersebut bergantung pada teori empiris yang telah dikonfirmasi berpengaruh pada operasi pengukuran. Misalnya pengukuran aset dan utang untuk menggunakan pengukuran yang sama atau bersifat adiktif bisa dijumlahkan atau dikurangkan dengan menggunakan satuan yang sama. Next.
Pengukuran turunan ini merupakan salah satu yang bergantung pada pengukuran dua atau lebih besaran lain. Tergantung pada hubungan yang diketahui dengan sifat dasar. Misalnya, pengukuran densitas tergantung pada pengukuran massa dan volume. Misalnya pengukuran laba tergantung pada pengukuran pendapatan dan beban. Pengukuran turunan atau derived measurement berdasarkan menurut Campbell, pengukuran yang diturunkan adalah salah satu pengukuran yang tergantung pada pengukuran dari dua atau lebih besaran lain. Pengukuran kepadatan adalah sebuah contoh. Hal ini tergantung pada pengukuran dari kedua massa dan volume. Operasi pengukuran yang diturunkan tergantung pada hubungan yang diketahui atau sifat-sifat dasar. Mereka didasarkan pada teori empiris berkaitan properti yang diberikan kepada properti lainnya. Operasi matematika dapat dilakukan pada angka dari pengukuran yang diturunkan karena operasi paralel matematika. Dan fisik pada sifat-sifat mendasar. Pengukuran seperti suhu bergantung hanya pada satu daripada dua atau lebih pengukuran lainnya. Untuk mengukur suhu, kita hanya perlu untuk mengukur tekanan, volume, atau hambatan listrik. Namun dalam kasus-kasus ini pengukuran didasarkan pada hukum alam. Pengukuran turunan ini atau derived measurement ini juga bergantung pada pengukuran fundamental atau fundamental measurement atau pengukuran dasar yang telah diketahui sebelumnya. Misalnya, pendapatan dan biaya. Biaya adalah seluruh pengorbanan yang dikeluarkan sampai produk tersebut dapat dijual. Pendapatan adalah hasil dari penjualan yang merupakan pengukuran untuk menunjukkan seberapa banyak hasil dari produk yang telah terjual. Ini contoh untuk pengukuran turunan dalam akuntansi adalah laba. Laba diturunkan dari penjumlahan dan pengurangan atas pendapatan dan beban. Next. Yang ketiga di sini adanya pengukuran fiat. Pengukuran fiat ini merupakan khas dalam ilmu sosial termasuk akuntansi. Berdasarkan definisi sewenang-wenang, misalnya keuntungan. Banyak cara di mana skala dapat dibangun dan dapat menyebabkan tingkat kepercayaan yang buruk dalam skala. Misalnya ada ratusan cara untuk mengukur keuntungan. Pengukuran fiat atau fiat measurement berdasarkan menurut Torgerson, pengukuran ini merupakan tipe dalam ilmu-ilmu sosial dan akuntansi, menggunakan definisi yang dibuat semaunya untuk menghubungkan variabel pengamatan tertentu untuk suatu konsep tertentu tanpa mengkonfirmasi dengan teori untuk mendukung hubungan ini. Sebagai contoh, dalam akuntansi kita tidak perlu tahu bagaimana mengukur konsep keuntungan secara langsung. Sebaliknya, kita mengasumsikan bahwa variabel pendapatan, keuntungan, biaya, dan kerugian yang berhubungan dengan konsep keuntungan dan karenanya dapat digunakan untuk memberikan kita suatu ukuran tidak langsung dari keuntungan. Torgerson mengatakan bahwa masalah utama dari pengukuran fiat ini adalah banyaknya cara yang mana skala dapat dibangun, karena tidak berdasar pada teori
Contoh mudahnya adalah tanah. Tanah yang diukur bukan luasnya, sebab luas tanah tidak akan berubah, tetapi nilai rupiah dari tanah tersebut. Pada akuntansi, berbagai dewan standar akuntansi menentukan skala akuntansi dengan keputusan resmi atau fiat ini, bukan dengan referensi berdasarkan teori pengukuran yang telah dikonfirmasi. Sebagai contoh, dalam akuntansi, kita tidak tahu bagaimana cara untuk mengukur konsep keuntungan secara langsung. Kita mengasumsikan variabel pendapatan, laba, beban, dan kerugian dihubungkan dengan keuntungan dan kemudian digunakan untuk mengukur keuntungan secara tidak langsung. Next. Keandalan dan akurasi. Tidak ada pengukuran yang bebas dari kesalahan kecuali menghitung. Misalnya, kita dapat menghitung kursi di sebuah ruangan dan menjadi tepat. Keandalan dan akurasi. Untuk menjawab pertanyaan tentang apa yang dimaksud dengan keandalan dari suatu pengukuran atau keakuratan pengukuran, kita pertama harus menyatakan bahwa kita tidak ada pengukuran yang bebas dari kesalahan kecuali accounting. Kita bisa menghitung jumlah kursi di ruang tertentu dan akan persis benar. Tapi kecuali untuk menghitung, semua pengukuran melibatkan kesalahan. Nah, kesalahan ini memiliki sumber-sumber. Sumber kesalahan dalam pengukuran adalah sebagai berikut yang tidak saling eksklusif. Yang pertama, operasi pengukuran menyatakan imprecisely atau aturan untuk menetapkan angka untuk properti tertentu. Biasanya terdiri dari satu set operasi. Satu set operasi tidak dapat dinyatakan tepat dan karenanya dapat ditafsirkan salah oleh pengukur. Yang kedua, ada pengukur. Pengukur mungkin salah menafsirkan aturan, akan bias atau menerapkan atau membaca instrumen dengan tidak akurat. Yang ketiga, adanya instrumen. Banyak operasi memperkenankan untuk penggunaan alat fisik, seperti penggaris atau termometer atau barometer, yang mungkin cacat. Yang keempat, di sini adanya lingkungan, tempat di mana operasi pengukuran dilaksanakan dapat mempengaruhi hasil. Yang kelima, atribut yang tidak jelas. Apa yang harus diukur mungkin tidak jelas, terutama jika pengukuran ini melibatkan konsep yang tidak dapat diukur secara langsung. Yang terakhir, risiko dan ketidakpastian. Ini berkaitan dengan distribusi pengembalian aset berwujud. Next. Sekarang kita membahas lebih rinci lagi terkait sumber kesalahan. Sumber kesalahan antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, adanya operasi pengukuran dinyatakan secara tidak tepat. Keandalan dari suatu informasi yang bisa digunakan sebagai dasar. Bisa diandalkan, maka harus mengandung informasi yang benar dan akurat. Namun keakuratan seringkali tidak diperoleh karena beberapa hal. Yang pertama, itu kegiatan pengukuran yang kurang akurat atau operasi pengukuran ini kurang tepat. Nah, aturan untuk menetapkan nomor untuk properti tertentu biasanya terdiri dari satu set operasi. Satu set operasi tidak dapat dinyatakan tepat dan karenanya dapat diinterpretasikan salah oleh orang sang pengukur. Sebagai contoh, perhitungan laba operasi yang melibatkan banyak
seperti klasifikasi biaya dan alokasi antara aset dan beban yang sering ditafsirkan berbeda oleh akuntan yang berbeda. Alasan lainnya adalah bahwa seringkali menjadi fit dari operasi matematika tidak cocok dengan baik hubungannya sebenarnya dari properti yang akan diukur. Ketentuan di dalam menentukan jumlah sifat-sifat tertentu biasanya terdiri dari serangkaian operasi. Serangkaian operasi tidak dapat dijelaskan secara akurat oleh karenanya dapat diinterpretasikan oleh pengukur. Sebagai contoh, penghitungan laba mencakup berbagai operasi seperti klasifikasi dan alokasi antara aset dan beban yang sering diinterpretasikan secara beragam oleh akuntan lain. Lalu untuk sumber masalah yang kedua adanya alat pengukuran. Alat pengukuran ini mungkin salah menafsirkan aturan, menjadi berat sebelah, atau menerapkan atau membaca instrumen tersebut dengan benar. Misalnya, jika 10 orang mengukur panjang ruangan tertentu, kemungkinannya akan ada 10 hasil yang berbeda yang mungkin mendekati hasil yang tepat. Tetapi akan tetap ada selisih antara satu sama lainnya. Contoh dalam akuntansi adalah bahwa para manajer memiliki bisa tertentu untuk meningkatkan laba dan dasar aset, kemudian memberikan tekanan pada akuntan untuk membiasakan akun tersebut. Yang ketiga, adanya instrumen. Instrumen ini beberapa operasi menggunakan instrumen fisik seperti penggaris, termometer, atau barometer yang mungkin cacat. Hal ini memungkinkan terjadinya error bahkan jika instrumen tersebut bukan alat fisik. Misalnya grafik, diagram, tabel, angka, dan lain-lain. Contoh timbangan digital atau manual, jika instrumennya berbeda, pasti hasilnya berbeda. Lalu selanjutnya adanya karena sumber kesalahan dari lingkungan. Keadaan yang menampilkan operasi pengukuran dapat mempengaruhi hasil. Misalnya kondisi cuaca dapat mempengaruhi instrumen dan pengukuran yang lebih umum lagi. Kebisingan dapat mengganggu pengukuran atau dalam akuntansi, tekanan manajemen dapat mempengaruhi keputusan akuntan. Jika tekanan tersebut menyebabkan bias oleh akuntan, maka kesalahan tersebut tidak sengaja dan non-random. Jika tekanan tersebut menyebabkan tekanan dan gangguan, maka sumber kesalahan bisa disebabkan karena faktor lingkungan. Kesalahan random sering disebabkan oleh faktor lingkungan. Faktor lainnya adalah lingkungan di mana perusahaan tersebut beroperasi. Selanjutnya adanya atribut tidak jelas atau ketidakjelasan atribut. Apa yang akan diukur mungkin saja tidak jelas, khususnya jika mengandung konsep yang tidak dapat diukur secara langsung. Pertama-tama, atribut tersebut sulit dijelaskan. Pengukuran terhadap atribut tersebut hanya disimpulkan secara tidak langsung dari berbagai tanggapan. Contohnya perhitungan 1 kg butir telur, yang mana dalam 1 kg ukuran telurnya berbeda-beda, ada yang besar dan ada yang kecil. Dan sumber kesalahan yang terakhir yaitu risiko dan ketidakpastian. Hal ini berkaitan dengan distribusi hasil pada aset yang berwujud. Sebagai contoh, pengambilan di masa yang akan datang pada aset berwujud seperti pabrik dan peralatan memiliki resiko, tetapi aset tersebut homogen dan harganya dapat diamati. Bagaimanapun, aset tidak berwujud memiliki banyak masalah resiko ketidakpastian. Next. Baik, untuk pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Sylvia Novita. Baik, terima kasih Rosa. Berikutnya kita akan membahas mengenai pengukuran yang dapat diandalkan. Sebelumnya, apa itu pengukuran yang andal? Pengukuran yang andal ini memiliki konsistensi yang terbukti, kemudian dapat diulang atau direproduksi, dan memiliki yang presisi.
Keandalan menggabungkan dua aspek, yaitu akuransi dan kepastian pengukuran, serta kesetiaan perwakilan. Jadi, pengukuran yang dapat diandalkan ini, keandalan menggabungkan dua aspek, yaitu ketepatan dan kepastian pengukuran, serta kesetiaan perwakilan dari pengungkapan dalam kaitannya dengan transaksi ekonomi dan peristiwa yang mendasarinya. Aspek pengukuran menyangkut presisi pengukuran. Istilah presisi di sini sering digunakan dalam dua konteks. Yang pertama, mungkin ini akan merujuk ke suatu angka. Yang kedua, ini akan dapat merujuk ke operasi pengukuran. Dalam hal ini berkaitan dengan suatu tingkat penyempurnaan operasi atau kinerja dan suatu kesepakatan dari hasil antara penggunaan berulang dari operasi pengukuran seperti yang diterapkan ke properti yang diberikan. Berdasarkan dua istilah tersebut, kita dapat mengatakan bahwa reliability pengukuran berkaitan dengan presisi dengan mana suatu properti tersebut atau tertentu diukur dengan menggunakan satu set operasi. Next. Tadi sudah dijelaskan mengenai pengukuran yang dapat diandalkan. Berikutnya ini pengukuran yang akurat. Pengukuran yang akurat ini merupakan konsistensi hasil, presisi, dan keandalan yang tidak selalu mengarah pada akurasi. Akurasi yang berkaitan dengan seberapa dekat pengukuran dengan nilai yang sebenarnya atau nilai real dari ukuran atribut yang biasa kita kenal juga sebagai representasi. Nilai sebenarnya atau nilai real ini mungkin tidak diketahui, misalnya itu dalam akurasi akuntansi berkaitan dengan gagasan pragmatis kegunaan. Meskipun prosedur pengukuran mungkin sangat handal, kemudian memberikan hasil yang tepat, namun mungkin tidak menghasilkan hasil yang akurat. Alasannya adalah akurasi berhubungan dengan seberapa dekat pengukuran menuju nilai yang sebenarnya atau nilai sejati dari atribut pengukuran. Ini diungkapkan oleh Godfrey pada tahun 2010. Menghasilkan hasil yang akurat, sebuah senapan misalnya atau contohnya ini sebuah senapan tertentu di tangan penembak pakar olahraga mungkin sangat handal dalam tembakan berturut-turut yang memungkinkan untuk ditempatkan berdekatan. Tetapi jika pemandangan itu tidak benar atau sejajar, tembakan mereka tidak akan berada di sekitar bullseye-nya. Kemudian konsistensi hasil, presisi, dan kehandalan tidak selalu mengarah pada akurasi. Properti dasar seperti panjang suatu objek dapat ditentukan keakuratannya dengan membandingkan objek tersebut dengan standar yang memiliki true value. Dari sifat fundamental yang dimilikinya seperti panjang dari suatu objek, maka dapat ditentukan secara akurat dengan membandingkan objek dengan standar yang mewakili nilai sebenarnya. Masalahnya adalah ada pada beberapa pengukuran nilai yang sebenarnya tidak diketahui. Untuk menentukan ketepatan dalam akuntansi, kita perlu tahu atribut apa yang perlu kita ukur untuk mencapai tujuan pengukuran tersebut. Di mana tujuan dari akuntansi untuk menyajikan informasi yang berguna bagi internal maupun pihak eksternalnya atau biasa kita kenal oleh masyarakatnya. Oleh karena itu, akurasi pengukuran berkaitan dengan gagasan pragmatis dari kegunaannya, tetapi akuntan tidak sama dalam menentukan spesifikasi dan standar kuantitatif yang harus diterapkan. Next. Masih mengenai pengukuran yang akurat. Pengukuran akurat ini banyak pengukuran akuntansi berada pada skala rasio, di mana skala ini merupakan skala yang paling informatif untuk para pengguna akuntansi. Landasan teoritis terlemah karena merupakan pengukuran fiat, yang di mana pengukuran fiat ini merupakan tipe dalam ilmu-ilmu sosial dan akuntansi, menggunakan definisi yang dibuat semaunya untuk
menghubungkan variabel pengamatan tertentu untuk suatu konsep tertentu, namun tanpa mengonfirmasi dengan teori untuk mendukung hubungan ini. Sebagai contoh, dalam akuntansi, kita tidak perlu tahu bagaimana mengukur konsep keuntungan secara langsung. Sebaliknya, kita mengasumsikan bahwa variabel pendapatan, variabel keuntungan, dan variabel biaya serta kerugian yang berhubungan dengan konsep keuntungan dan karenanya dapat digunakan untuk memberikan kita suatu ukuran tidak langsung dari keuntungan itu. Next. Berikutnya kita masuk ke pengukuran dalam akuntansi. Pengukuran dalam akuntansi ini merupakan perhitungan yang paling fundamental dalam ilmu akuntansi, merupakan perhitungan modal dan laba. Modal dinilai berasal dari transaksi dan penilaian ulang yang terjadi di pasar modal. Laba berasal dari perbandingan dari beban dan pendapatan, juga perubahan modal dalam suatu periode akuntansi. Modal dapat dinilai dan dihitung dengan berbagai cara. Contohnya ada metode historical cost, metode operasional, keuangan, atau nilai wajar. Sejarah juga menunjukkan pada kita bahwa konsep perhitungan atas modal dan laba telah berubah dan berkembang dari waktu ke waktu dan menghasilkan beberapa konsep perhitungan yang fundamental. Yang terkini, standar pelaporan keuangan internasional telah membuat konsep lebih tepat, yaitu konsep dengan nilai wajar atau fair value. Beberapa pengamat berargumen dan mengkritik konsep nilai wajar ini, bahwa konsep ini merubah konsep alokasi ke pendekatan penilaian, di mana akan menunjukkan perbedaan tergantung atas situasi dan interpretasi yang subjektif. Perubahan ini lebih fokus pada penilaian di balance sheet-nya, mengalihkan akuntansi dari perhitungan alokasi laba yang sederhana dan lebih menekankan pada relevansi pada realita komersil dan pengambilan keputusan oleh investor dibandingkan kebenarannya. Pengukuran dalam akuntansi masuk ke dalam kategori pengukuran turunan untuk modal dan keuntungan atau profit. Laba akuntansi sekarang berasal dari standar akuntansi internasional. Dari perubahan modal selama periode dari semua kegiatan termasuk kenaikan dan penurunan fair value aktiva bersih tidak termasuk ke dalam transaksi dengan pemilik. Modal berasal dari net fair value aktiva dan kewajiban. Berarti di mana kita nih harus mengukur nilai modal awal pada jumlah penghasilan yang diterima, jumlah modal yang digunakan, dan perubahan nilai fair value aktiva bersih. Peningkatan modal selama periode akan datang mengukur jumlah laba dari berbagai macam sumber, termasuk dari operasional dan penilaian kembali aktiva. Setelah disesuaikan dengan pemasukan modal baru atau pembayaran dividen, nilai wajar aktiva bersih disajikan kembali, maka akan merupakan sebagai modal awal pada periode berikutnya. Ini diungkapkan oleh Godfrey dan kawan-kawan di tahun 2010, di mana dengan kata lain atau istilah singkatnya ini, pengukuran dalam akuntansi menggunakan dua langkah mendasar. Yang pertama itu mengenai modal dan keuntungan atau profit. Modal dan laba dapat didefinisikan dan diturunkan dengan berbagai cara. Kemudian konsep dan laba telah berubah dari waktu ke waktu, sehingga jumlah konsep yang akan mempengaruhi jumlah konsep pengukuran dasar. Kemudian nih dilanjutkan sebaliknya, pendekatan pengukuran dengan pendekatan yang dilakukan sebelum pengenalan standar akuntansi internasional, pendapatan yang diterima disesuaikan terhadap aset bersih yang digunakan dalam suatu periode, dan jika pendapatan lebih besar dari penggunaan modal atau biaya, maka kita mengalami peningkatan modal. Keuntungan tidak diperoleh sampai modal awal dari biaya
historis dipertahankan dan laba direalisasikan, sehingga modal selalu dinyatakan sebesar harga perolehan dan perubahan dalam aktiva bersih tidak dianggap sebagai keuntungan. Maka kita dapat melihat bahwa laba di sini merupakan turunan sangat tergantung pada bagaimana kita mengukur modal awal dan bagaimana kita mengukur biaya dan alokasi modal. Kita juga dapat melihat nih bahwa konsep penilaian modal dalam akuntansi telah berkembang dari waktu ke waktu dengan hasil bahwa kita memiliki pengukuran atas modal secara umum dan konsep laba. Terus ada juga yang memiliki perspektif yang berbeda, di mana perspektif ini mencerminkan batas-batas berbagai akuntansi dan kurangnya sebagai model konvensional yang dominan. Ditambahkan dalam hal ini, sejumlah akademis secara signifikan menurun dari waktu ke waktu, tetapi item neraca dan aktiva tidak berwujud menjadi lebih penting. Baru-baru ini nih dari International Accounting Standard Board telah mengambil pandangan bahwa globalisasi bisnis mendukung kebutuhan untuk standar akuntansi yang akan digunakan di seluruh dunia untuk menghasilkan informasi keuangan yang sebanding. Next. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa pengukuran dalam akuntansi ini mengalami perubahan dari waktu ke waktu, yang dimana dua perkembangan penting di dalam standar internasional dalam hal pengukuran akuntansi ini. Yang pertama itu pengukuran laba dan pengakuan pendapatan harus dikaitkan dengan pengakuan tepat waktu. Pendekatan nilai wajar harus diadopsi sebagai prinsip pengukuran kerja, yang dimana prinsip pemeliharaan modal belum pernah dibahas secara eksplisit oleh para ahli. Hal ini pengukuran dalam akuntansi ini menyebabkan dua perkembangan penting dalam standar akuntansi internasional sebagai sinyal melalui standar akuntansi seperti International Accounting Standard nomor 39 garis miring AASB 139 mengenai instrumen keuangan, di mana di sini menjelaskan bahwa pengakuan dan pengukuran dari IESB atau FASB proyek bersama mengenai pelaporan keuangan kinerja. Yang pertama, bahwa pengukuran laba dan pengukuran pendapatan harus dihubungkan dengan pengakuan yang tepat waktu. Kedua, bahwa pendekatan fair value atau nilai wajar harus diadopsi sebagai prinsip pengukuran kerja. Jadi, waktu itu di tahun 2005 ada penggunaan sebagian penggunaan ini dari suatu prinsip pengukuran yang berfokus pada perubahan nilai aktiva dan kewajiban, bukan penyelesaian proses pendapatan. Singkatnya, ini berarti itu bahwa perubahan nilai wajar aktiva dan kewajiban diakui secara langsung terjadi dan dilaporkan sebagai komponen income. Lebih lanjutnya, fokus telah bergeser ke arah konsep penilaian dengan neraca repositori utama dari nilai yang relevan sebagai informasi, dan pengguna utama informasi akuntansi adalah pemegang saham dan investornya. Next. Berikutnya ada mengenai permasalahan atau masalah dalam pengukuran untuk seorang auditor. Di sini beberapa isu itu diciptakan atau beberapa masalah diciptakan untuk auditor oleh adanya pergeseran fokus pengukuran laba yang telah bergeser dari mencocokkan pendapatan dan beban menjadi menilai suatu perubahan nilai wajar suatu aset bersih. Misalnya pengakuan segera atas kerugian penurunan nilai. Ketika keuntungan ditentukan dengan cara mencocokkan transaksi pendapatan dan beban, untuk periode auditor dapat berkonsentrasi
pada pengumpulan bukti bahwa transaksi tersebut telah ditangani dengan tepat oleh sistem akuntansi klien. Namun, ketika keuntungan berasal dari perubahan suatu nilai wajar, pertanyaan yang lebih sulit kemudian nih akan muncul. Akan muncul untuk seorang auditor sekitar mengumpulkan bukti pada perkiraan manajemennya. Sebagai contoh, salah satu aspek untuk mengukur keuntungan dengan menilai perubahan nilai wajar aktiva bersih yang ditangani oleh standar akuntansi International Accounting Standard nomor 36 garis miring AASB pada nomor 136. Pernyataan ini mensyaratkan penurunan nilai aktiva diakui sebagai rugi penurunan nilai. Manajemen suatu entitas diperlukan untuk menilai pada tanggal laporan apakah ada indikasi bahwa aset mungkin terganggu. Jika kondisi tersebut terjadi, maka manajemen akan mengestimasi jumlah terpulihkan aktiva tersebut. Jika jumlah yang dapat dipulihkan suatu aktiva kurang dari nilai tercatatnya, nilai tercatat harus diturunkan menjadi sebesar nilai yang dapat diperoleh kembali. Pengurangan itu adalah kerugian penurunan nilai. Kerugian penurunan nilai bakal diakui segera dalam laba dalam banyak kasus. Kemudian audit dengan bimbingan standar internasional untuk kerugian penurunan nilai audit dan perkiraan nilai wajar ini terdapat di dalam International Standard Accounting di nomor 540. Next. Masih di dalam masalah pengukuran untuk auditor, seorang auditor harus menentukan nih apakah manajemen telah membuat penilaian yang tepat dan wajar. Misalnya, setidaknya seorang auditor harus menilai ini apakah manajemen mempunyai setidaknya 12 metode penilaian terhadap aset tak berwujudnya. Kenapa di sini harus membuat penilaian yang tepat dan wajar? Mengapa bukan yang benar? Karena seorang auditor itu menilai hanya sebagian sampelnya, tidak seluruhnya, karena jika yang dinilai seluruhnya, maka seorang auditor dan manajemen perusahaan sendiri itu pun akan kewalahan. Jadi, mengambil sampel dan nanti auditor akan menyesuaikan dan menilai serta menyatakan apakah laporan keuangan ini tepat dan wajar sesuai dengan standar yang berlaku. Maka, auditor diharuskan untuk mengumpulkan bukti untuk menilai jika manajemen telah mengikuti standar akuntansi yang tepat dan jika jumlah yang diakui sebagai kerugian penurunan nilai wajar. Untuk melakukan hal ini, auditor harus menentukan apakah manajemen telah memilih metode penilaian yang sesuai dan masuk akal dengan asumsinya. Jika standar akuntansi tidak meresepkan metode penilaian untuk aset tertentu dan kewajiban yang considerate, maka auditor dapat menerima metode penilaian yang wajar. Hal ini berarti bahwa sulit bagi auditor untuk tidak setuju dengan pemilihan manajemen terhadap metode penilaian tertentu yang sedang digunakan oleh entitas lainnya. Auditor harus mengumpulkan bukti bahwa metode ini diterapkan secara konsisten, sehingga manajer tidak memilih metode dari tahun ke tahun tergantung pada hasil keuntungan yang diinginkan mereka. Jadi ini auditor harus meminta pihak manajer untuk menetapkan metode apa yang digunakan, harus konsisten karena manajer jika metode setiap tahunnya berganti-ganti itu nanti akan mempengaruhi penilaian auditor terhadap suatu entitas. Auditor di sini juga harus menilai apakah nilai aktiva atau kewajiban dengan benar ditentukan dari asumsi signifikan manajemen. Modal penilaian dan data yang mendasari harus relevan. Data tersebut akan mencakup suku bunga yang digunakan untuk mendiskontokan arus kas. Nilai pasar digunakan oleh perusahaan perbandingan, data royalti, dan sebagainya. Secara keseluruhan,
Mengingat adanya metode penilaian yang wajar dan asumsi yang memungkinkan adalah mungkin untuk jumlah different tetapi harus masuk akal kepada beberapa untuk diakui oleh manajemen kerugian penurunan nilai. Jumlah ini berbeda karena itu akan dapat diterima oleh auditor jika bukti audit menunjukkan bahwa manajemen telah menerapkan model penilaian dengan benar dan menggunakan data yang sesuai. Dalam situasi ini, mungkin bahwa auditor menghadapi suatu tekanan dari manajer suatu entitas harus setuju dengan pilihan penilaian mereka atau kehilangan audit agar auditor yang lain lebih menyenangkan. Jadi di sini permasalahan auditor itu salah satunya menghadapi suatu tekanan dari manajer perusahaan yang dimana di sini auditor dituntut untuk bisa membantu pihak manajernya, tapi satu pihak, seorang auditor itu harus memiliki independensi sehingga tidak mengikat oleh suatu entitas, sehingga laporan yang disajikan kepada publik itu merupakan laporan keuangan yang adil dan sewajarnya. Next. Nah, di sini masih tentang masalah pengukuran untuk auditor. Mungkin untuk beberapa pengukuran dan kerugian penurunan nilai yang berbeda tetapi wajar untuk diakui oleh seorang manajemen. Masalah yang ada ini semuanya akan dapat diterima oleh auditor jika manajemen suatu entitas memiliki 4 poin yang berikut ini. Yang pertama itu menerapkan model penilaian dengan benar dan konsisten serta tepat. Kemudian menggunakan data yang sesuai. Yang ketiga, menggunakan asumsi yang beralasan dan tepat nih harus asumsinya. Yang keempat, bertindak secara konsisten atau bertindaknya ini tidak berubah-ubah dari waktu ke waktu untuk menyembunyikan sesuatu hal yang terjadi di dalam suatu entitas. Adanya berbagai alternatif metode penilaian atas aset menimbulkan masalah tersendiri kan sebagai auditor. Nah, cara penilaian aset yang dapat diterima oleh auditor itu jika memenuhi syarat-persyaratan yang telah disebutkan tadi itu yang 4 poin itu. Yang dimana metode penilaian yang diaplikasikan secara tepat dan konsisten, menggunakan asumsi yang beralasan, menggunakan data yang sesuai, dan data tersebut digunakan untuk penilaian yang valid. Kemudian yang keempat itu bertindak secara konsisten. Dalam prakteknya, auditor kadang menerima tekanan kan dari manajer perusahaan audit untuk menerima metode penilaian atas aset perusahaan tersebut. Jika tidak, manajemen atau manajer ini akan mencari auditor yang lain. Tapi seharusnya seorang manajemen tidak melakukan hal tersebut karena kita harus menghargai sikap independensi dari seorang auditor tersebut. Kemudian masalah lain yang akan muncul adalah audit atas biaya historikal seperti standar biaya persediaan. Seharusnya biaya atas persediaan ditetapkan secara tepat, tapi biaya itu didasarkan atas asumsi proses produksi yang dipengaruhi oleh kondisi yang berubah-ubah. Next. Nah, jadi dari pemaparan materi yang telah dijabarkan oleh kelompok 4, kita dapat simpulkan atau ringkasannya itu pengukuran melibatkan hubungan formal angka ke beberapa properti atau peristiwa melalui aturan semantik. Yang kedua, aturan yang digunakan untuk menetapkan angka ditentukan menurut 4 skala, yang dimana skala tersebut
Skala yang pertama itu mengenai skala nominal, kedua mengenai skala ordinal, yang ketiga mengenai skala interval, dan yang keempat itu merupakan skala rasio. Invarian skala berarti sistem pengukuran akan memberikan bentuk umum yang sama dari variabel dan pengambilan keputusan akan membuat keputusan yang sama. Kemudian ada 3 jenis pengukuran. Yang pertama itu di sini pengukuran itu menurut Campbell. Pertama pengukuran fundamental, yang kedua pengukuran turunan, dan yang ketiga itu pengukuran Fiat. Keandalan mengacu pada konsistensi dan akurasi, yang mengacu pada representasi nilai fundamental. Berikutnya mengenai 2 ukuran mendasar dalam akuntansi, yaitu pengukuran dalam modal dan laba, yang dimana keduanya merupakan ukuran turunan. Yang terakhir itu mengenai adanya metode penilaian alternatif untuk menciptakan atau menyelesaikan masalah audit. Yang dimana, next. Dari materi hari ini kita juga dapat istilah dan konsep-konsep utamanya yang mengenai pertama itu tadi setelah dibahas tentang pengukuran, terus juga udah dibahas mengenai skala nominal, skala ordinal, skala interval, skala rasio, terus juga telah dijelaskan mengenai invarian skala, mengenai pengukuran dasar, pengukuran turunan, pengukuran Fiat, terus juga telah dibahas mengenai keandalan dalam pengukuran, akurasi dalam pengukuran, modal dan laba sebagai pengukuran turunan, dan pengukuran yang tepat dalam konteks audit. Next. Sekian presentasi dari kelompok 4 mengenai chapter 5. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.